Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Valentina Yulanda, NIM 160 dari kelompok 10. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kegunaan hipotesis dan macam-macam hipotesis. Kegunaan hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini. Di antaranya, yang pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai peranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, sebab dan akibat dari konflik dapat dijelaskan melalui teori mengenai konflik. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak difalsifikasi. Yang ketiga, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Yang kedua yaitu macam-macam hipotesis. Berdasarkan hubungan antara variabel-variabel dari kategori rumusannya, hipotesis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hipotesis nol, yang menyatakan tidak ada perbedaan hubungan, interaksi, atau pengaruh antara dua variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat suatu variabel yang mempunyai pengaruh, hubungan, atau perbedaan dengan variabel lainnya. Berdasarkan hubungan tingkat eksplanasi yang akan diuji, hipotesis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Merupakan hipotesis yang memiliki variabel mandiri, artinya tidak terdapat hubungan atau perbandingan. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis ini menunjukkan dugaan nilai dalam satu atau lebih variabel pada sampel yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis ini menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan keluasan variabel yang diuji. Hipotesis mayor. Hipotesis mayor adalah hipotesis ini mencakup seluruh variabel yang saling berkaitan. Yang kedua, hipotesis minor. Hipotesis minor adalah hipotesis yang berupa bagian-bagian atau perincian dari hipotesis mayor yang menyatakan hubungan keseragaman. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai jenis-jenis hipotesis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rindana Frila akan menjelaskan materi poin yang ke-C dan D. Poin ke-C yaitu jenis hipotesis. Yang pertama, hipotetis 0 atau H0. Hipotetis 0 atau H0 adalah hipotetis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Yang artinya, dalam rumusan hipotetis, yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Contohnya, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Yang kedua, hipotetis kerja atau H1. Hipotetis kerja atau H1 adalah hipotetis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Di poin ke-D yaitu merumuskan hipotesis. Tahap-tahap pembentukan hipotesis pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, penentuan masalah. Dasar penalaran ilmiah ialah kekayaan pengetahuan ilmiah yang biasanya timbul karena sesuatu keadaan atau peristiwa yang terlihat tidak atau tidak dapat diterangkan berdasarkan hukum atau teori yang sudah diketahui. Dasar penalaran pun sebaiknya dikerjakan dengan sadar dengan perumusan yang tepat. Yang kedua, hipotesis pendahuluan, di mana dugaan atau anggapan sementara yang menjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan. Ini digunakan juga dalam penalaran ilmiah. Tanpa hipotesis, observasi tidak akan terarah. Fakta yang terkumpul pun mungkin tidak akan dapat digunakan untuk menyimpulkan suatu konklusi karena tidak relevan dengan masalah yang dihadapi.
Yang ketiga yaitu pengumpulan fakta. Dalam penalaran ilmiah, di antara jumlah fakta yang besarnya tak terbatas itu pun hanya dipilih fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis preliminar, yang perumusannya didasarkan pada ketelitian dan ketepatan memilih fakta. Yang keempat, formulasi hipotesis. Pembentukan hipotesis dapat melalui ilham atau intuisi, di mana logika tidak dapat berkata apa-apa tentang hal ini. Hipotesis diciptakan saat terdapat hubungan tertentu di antara sejumlah fakta. Pengujian hipotesis artinya mencocokkan hipotesis dengan keadaan yang dapat diobservasi dalam istilah ilmiah. Hal ini disebut dengan verifikasi atau pembenaran. Apabila ilmiah hal ini disebut dengan fakta, maka disebut dengan konfirmasi. Yang keenam yaitu aplikasi penerapan. Apabila hipotesis itu benar dan dapat diadakan menjadi ramalan, maka disebut dengan prediksi, dan ramalan itu harus terbukti cocok dengan fakta. Kemudian harus dapat diverifikasikan atau koroborasikan dengan fakta. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Rinda. Untuk poin E, tipe kesalahan hipotesis. Dalam kegiatan penelitian, setelah hipotesis dirumuskan, maka keterlibatan statistik adalah sebagai alat untuk menganalisis data guna membuktikan atau menguji hipotesis. Dalam uji hipotesis, peneliti dapat menolak atau tidak menolak hipotesis yang diajukan. Kita akan menolak HO apabila kenyataan yang ada berbeda secara meyakinkan atau tidak mendukung terhadap hipotesis yang diajukan. Demikian pula sebaliknya, kita akan menerima HO jika kenyataan yang ada tidak berbeda dengan hipotesis yang diajukan. Dalam penerimaan atau menolak hipotesis tidak akan selalu benar 100%, tetapi akan selalu terdapat kesalahan atau kebenaran ilmiah tidak bersifat mutlak, terutama dalam inferensi sampel terhadap populasi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis didasarkan pada suatu asumsi bahwa dalam ilmu pengetahuan apapun tidak ada kebenaran yang mutlak, tetapi pasti selalu ada kesalahan. Dalam uji hipotesis atau uji statistik, kita jumpai adanya dua kesalahan atau error, yaitu kesalahan tipe 1 dan 2. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan yang terjadi jika kita menolak HO, padahal HO benar. Probabilitas untuk melakukan kesalahan tipe 1 ini diberi simbol A, sedangkan kesalahan tipe 2 terjadi jika kita menerima atau menolak HO, padahal HO tersebut salah. Probabilitas melakukan kesalahan tipe 2 ini diberi simbol B, hubungan antara kesalahan 1 dan 2 ditunjukkan pada gambar tersebut. Untuk tabelnya bisa dilihat di halaman 11 sampai 12. Untuk mendapatkan keputusan yang baik, maka kedua kekeliruan tersebut harus diusahakan sekecil mungkin. Tetapi ini akan sulit dicapai, mengingat bahwa minimalkan yang satu akan terjadi peningkatan yang lain, kecuali dengan cara memperbesar ukuran atau jumlah sampel, yang pada umumnya jarang bisa dilaksanakan. Dalam prakteknya, perlu dilakukan suatu kompromi, yakni dengan berusaha mencari kebenaran untuk membuat keputusan yang tepat dengan membatasi terjadinya kekeliruan yang dianggap berbahaya. Oleh karena itu, dalam uji hipotesis diusahakan adanya keseimbangan antara kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Artinya diusahakan pencapaian hasil pengujian hipotesis yang baik. Secara praktis, kekeliruan tipe 1 atau A biasanya sudah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. Dengan A 0,5 berarti bahwa dari tiap-tiap satu kesimpulan yang kita buat, peluang untuk mendapatkan kekeliruan dengan menolak HO yang benar atau HO yang seharusnya diterima adalah sebanyak 5 kali. Untuk setiap pengujian dengan A yang telah ditentukan, harga B akan dihitung harga 1 min B, disebut daya uji statistik atau power. Jadi daya uji statistik adalah peluang atau kemungkinan untuk melakukan penolakan terhadap HO yang salah dan ditunjukkan oleh bilangan 1 min B. Untuk selanjutnya B, poin F. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang F, prosedur pengujian hipotesis. Dalam statistik, yang disebut dengan hipotesis selalu diartikan sebagai hipotesis statistik atau hipotesis
nol atau HO. Hipotesis nol atau HO ini akan menyatakan suatu jawaban, sementara bahwa keadaan yang dibandingkan tersebut adalah tidak berbeda, atau keadaan yang dikorelasikan tersebut tidak ada hubungannya dalam populasi. Dan supaya nampak adanya dua pilihan, hipotesis HO ini selalu didampingin oleh pernyataan lain yang isinya berlawanan. Pernyataan tersebut merupakan hipotesis tertandingan untuk HO yang disebut sebagai hipotesis alternatif atau HA. Pasangan HO dan HA atau HO melawan HA ini akan menentukan kriteria pengujian yang akan menetapkan daerah penerimaan dan daerah penolakan hipotesis. Daerah penolakan hipotesis ini sering pula dikenal dengan nama daerah kritis. Misalnya yang akan diuji adalah suatu parameter theta. Dalam menggunakan theta ini bisa berupa rata-rata mu, proporsi pi, simpangan baku sigma, dan sebagainya. Maka akan ditemukan pasangan HO dan HA. Adapun peran hipotesis alternatif HA dalam penentukan daerah kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hipotesis alternatif HA mempunyai rumusan tidak sama, maka dalam distribusi statistik yang digunakan normal untuk angka Z, student untuk angka T, dan seterusnya. Yang kedua, hipotesis alternatif HA mempunyai rumusan lebih besar, maka dalam distribusi statistik yang digunakan dalam sebuah daerah kritis yang letaknya di ujung kanan, luas daerah kritis ini adalah sama dengan alfa. Pengujian ini dinamakan uji satu pihak atau satu ekor atau pihak kanan. Yang ketiga, jika hipotesis alternatif HA mengandung pernyataan lebih kecil, maka daerah kritis berada di ujung kiri dari distribusi. Uji rata-rata pi, uji dua pihak. Misalnya ada suatu populasi normal dengan rata-rata pi dan simpangan bahan baku sigma. Dalam hal ini akan dilakukan pengujian terhadap parameter rata-rata untuk pi. Untuk ini diambil sebuah sampel acak berukuran N, kemudian diberi harga rata-rata. Uji rata-rata mu sama dengan uji satu pihak. Perumusan hipotesis untuk uji pihak kanan mengenai rata-rata adalah HO sama dengan mu kurang dari U0 melawan HA sama dengan mu lebih besar mu 0. Dalam hal ini populasi diasumsikan distribusi normal dan daripadanya sampel acak berukuran N diambil dari sampel yang dihitung harga rata-rata dan simpangan bahan baku S. Yang pertama, jika sigma diketahui, jika simpangan baku populasi sigma diketahui, maka untuk menguji hipotesis di atas digunakan statik Z sebagaimana disajikan dengan rumus 1. Kriteria pengujian diperoleh dari daftar distribusi normal bahan baku. Kriteria tolak HO jika Z hitung lebih besar dari 5 diperoleh dari daftar distribusi normal bahan baku dengan peluang 0,5A. Sedangkan dalam hal itu HO diterima. Jika sigma tidak diketahui, perumusan hipotesis untuk uji satu pihak atau pihak kanan mengenai rata-rata adalah HO sama dengan mu kurang dari mu 0 melawan HA sama dengan mu lebih besar mu 0. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik P dengan rumus bagaimana disajikan pada rumus 2. Kriteria pengujian tersebut diperoleh dari daftar distribusi student T dengan DK sama dengan N-1 dan peluang 1 min alfa. Kriteria tolak HO jika T dihitung lebih besar dari, sedangkan dalam hal lainnya HO diterima. Uji satu pihak kiri. Perumusan hipotesis untuk uji satu pihak kiri adalah HO banding mu lebih besar dari mu 0 melawan HA banding mu kurang dari mu 0. A
menguji hipotesis ini, jika sigma diketahui maka digunakan statistik Z seperti pada rumus 1. Kriteria pengujian: tolak HO jika harga Z hitung kurang dari Z 0,5 min alfa. Nilai ZO 0,5 min alfa diperoleh dari distribusi normal bahan baku dengan peluang 0,5 min alfa. Dan dalam hal lainnya HO diterima. Maka 2, jika sigma tidak diketahui, maka untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik T dengan rumus seperti pada rumus kedua. Kriteria pengujian: tolak HO jika harga T hitung kurang dari min T1 min alfa. Dalam hal ini T1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi student T dengan peluang A min 1 min alfa dan DK sama dengan N min 1, dan dalam hal lainnya HO diterima.